Halo Sobat Rafflesia Muda, selamat datang kembali di KSPM Expose bareng aku, Fiska Intan Aulia, sebagai host di episode spesial kita kali ini. Exposing Ideas, Empowering Future. KSPM Expose adalah ruang di mana kita berdiskusi tentang ide-ide dan peluang untuk masa depan yang lebih cerah. Podcast yang siap bikin kita semua makin melek finansial dan investasi. Tapi dengan cara yang santai dan gak bikin pusing. Oke. Sahabat Rafflesia Muda, gimana nih kabar portofolio kalian? Semoga nggak ada yang lagi merah merona ya. Karena ngomongin pasar modal, minggu-minggu ini lumayan seru, bahkan bisa dibilang menantang banget. Nah, khusus episode kali ini, kita kedatangan tamu yang super spesial. Yang kunci pasar modalnya ada di tangan beliau kalau kita bicara soal pergerakan pasar. Beliau ini bukan cuma pemimpin, tapi juga pegiat yang aktif banget menyebarkan virus positif tentang investasi. Setiap harinya itu memastikan masyarakat Bengkulu makin melek finansial dan punya peluang untuk masa depan yang lebih cerah. Dan yang bikin beliau ini makin inspiratif, beliau adalah seorang perempuan tangguh yang berhasil memimpin di dunia yang masih sering didominasi oleh laki-laki. Jadi siap-siap dengar cerita seru dan insight berharga dari beliau. Siapa lagi kalau bukan uh, Ibu Marina Rasyada selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Bengkulu. Mungkin aku panggilnya Mbak Ina aja kali Iya, ya, biar Mbak Ina. akrab sama Sobat Benar. Rafflesia Muda Kalau di rumah. Mbaknya manggilnya Uh, aku Mbak Fiska Fiska aja, aja, Fiska atau ada aja yang lain boleh. Fiska cute atau apa gitu kan? Boleh. Ya siapa tahu kan Iya. namanya anak gen sekarang mungkin ada, Iya benar sih. iya kan? Atau itu second account-nya? Saya kena kau. Oke. Mbak Ina mau sapa-sapa dulu nggak nih Sobat Rafflesia Muda? Oke, boleh. Halo Sobat Rafflesia Muda. Wah, tadi saya mau nanya itu tadi, gimana portofolionya, merah kah atau hijau kah gitu ya? Karena minggu ini memang uh, ada yang kadang hijau, kadang merah ya biasa ya kalau di pasar modal pasti seperti itu. Mudah-mudahan hijau semua dan taking profit Amin. ya. Amin, Iya. amin. Ya, mungkin itu. Oke. Kami ucapkan selamat datang Mbak ya di Ya, KSPM Expose. Terima kasih udah datang juga. ya makasih juga udah ngundang kita Yes. untuk podcast keberapa ini? Udah beberapa kali. Ya? Udah beberapa kali. Udah lumayan Sip, sering. Tapi mantap. kali ini spesial. Ya, Karena Mbak yang datang. spesial ketolor ya. Iya. Oke. Oke. Kayaknya kita mulai aja nih langsung. Iya, Tapi santai boleh. aja Mbak. Enggak yang tegang banget. Hmm. Untuk memulai obrolan kita yang seru ini, aku kayaknya mau ngajak Mbak Ina untuk menyelami perjalanan dan passion Mbak Ina di dunia keuangan lebih dulu. Oke. Kita mulai kayaknya fondasi perjalanan Mbak dulu ya. Dari latar belakang Mbak di dunia perbankan dan wealth management itu kan benar-benar kuat. Dari sana, apa yang akhirnya menjadi pemantik yang ngedorong Mbak untuk ngambil peran baru dan benar-benar terjun mengembangkan dunia pasar modal? Wah, ini berarti saya cerita tentang perjalanan hidup lah ya. Iya. Kenapa kok bisa langsung switch karir gitu ya dari yang Iya. perbankan ke pasar modal. Mungkin saya cerita terkait tentang mimpi dulu ya pertama kali. Jadi waktu saya masih kuliah, saya itu kan masuk di bukan orang ekonomi ya pastinya gitu ya. Iya. Saya ada basic saya adalah orang teknik. Ya, tapi memang pada zaman saya kuliah dulu ya belum ada nih yang namanya Instagram, belum ada nih media sosial seperti sekarang. Jadi segala sesuatunya harus benar-benar kita yang effort cari informasi. Jadi pada saat sudah tamat, saya cari pekerjaan di Jakarta ya. Nah, memang sempat terpikir waktu itu udah kenal sama Bursa Efek itu, tapi belum mendalami lah, karena memang dulu nggak ada nih kayak galeri investasi zaman saya kuliah. Jadi waktu itu saya pernah, waktu saya cari pekerjaan di Jakarta, lagi jalan nih di daerah SCBD-nya di Bursa gitu ya, lihat orang pakai name tag-nya Bursa gitu kan, wah kayaknya keren nih masuk di sini. Sempat tercetus seperti itu kata-katanya Mbak. Gitu, Mbak siapa namanya? Fiska. Fiska. Ya, Allah, sorry. Bebas manggil. Sorry ya, Nggak apa-apa. Fiska. Oke. Jadi maklum ya sudah tua soalnya. Jadi Mbak Fiska setelah itu coba cari-cari kerja karena mikirnya ya udah deh cari kerja yang ibaratnya ya walaupun bukan teknik gitu ya, tapi cari kerja ya ujungnya mikirnya kemarin ya udah deh dapat, yang penting dapat kerja gitu. Tapi saya nggak mau nih dapat kerja yang asal-asalan. Jadi akhirnya dapat kerja di salah satu bank BUMN di Indonesia di via ODP namanya ya, Officer Development Program. Sekarang masih ada nih programnya dan saya mendapat penempatan pertama itu di daerah Duri, Riau.
Nah di situ sebenarnya untuk kenal pasar modal itu masih belum jadi investor Ya, itu waktu itu belum jadi investor karena waktu zaman saya masih kerja itu untuk buka akun harus 5 juta dulu. Ya, Ya, mahal dulu mahal ya. Kalau sekarang udah gratis kan gitu, udah tinggal KTP doang, pakai handphone udah. Kalau dulu masih pakai kertas gitu. Manual. Iya manual. Nah jadi setelah itu sebenarnya itu lebih ke ketidaksengajaan awalnya karena saya waktu itu ada bursa efek Indonesia perwakilan Riau datang ke daerah kantor saya gitu ya, melakukan edukasi yang kita sering lakukan bersama gitu ya. Edukasi terkait tentang pasar modal. Jadi dari situ ketertarikan itu ada dan alhamdulillahnya waktu itu siap pegawai dapat diskon nih untuk buka akun gitu kan. Siapa yang nggak mau coba gitu ya. Coba akhirnya dicoba terus dan saya suka dengan pasar modal itu karena sifatnya itu dinamis buat kita tuh lebih apa ya harus aware terhadap apa sih yang terjadi di perkembangan di dunia sekarang gitu. Jadi kita tuh melek informasi gitu di saat mungkin saat dulu informasinya sangat terbatas gitu. Nah dari situlah saya coba satu persatu. Memang tipe saya adalah tipe investor ya, bukan tipe trader gitu. Jadi saya sisihkan uang saya, gaji saya untuk masukin. Setelah itu dari situlah ketertarikan awalnya. Kenapa saya bisa kenal sama pasar modal. Setelah itu dari sisi perbankan tersebut, sebelumnya juga saya merasa bahwa saya dulu kan jadi supervisor customer service ya. Jadi kerjaannya itu monoton, ketemu nasabah, buka rekening dan lain-lain, cuma seperti itu gitu. Jadi setelah itu saya merasa saya bukan seperti banker. Gitu. Saya tuh pengen yang lebih gitu ya. Nah maka dari itu dengan adanya pasar modal dan saya menjadi investor, saya bisa apa ya mengeksplor diri bahwasanya oh dapat informasi tentang sektor ini sektor itu oh saya bisa tahu oh perusahaan ini gimana bagian ekonominya dapat lah gitu ya. Nah setelah itu dan ngomong ke nasabah itu lebih enak gitu. Nah dari situlah ketertarikan di awal mulai saya suka sama pasar modal. Kemudian saya masuk ke saya keluar dari bank tersebut saya masuk ke bank daerah di sini gitu ya sebagai priority banking gitu. Nah, priority kan berhubungan dengan wealth management nih gitu ya. Nah, dari situ juga karena saya apa namanya fokusnya lebih ke wealth management karena priority tadi. Nah, dari situ saya coba belajar ngambil sertifikasi financial planning. Dari situlah apa minat saya semakin besar di perencanaan keuangan dan juga investasi khususnya di pasar modal. Nah setelah bukaan di bursa efek ya udah saya coba ternyata memang rezekinya gitu kan. Jadi panjang ceritanya. Ya seperti itulah kira-kira perjalanan awal saya kenapa saya bisa masuk pasar modal. Sebenarnya saya itu masuk perbankan pun juga bukan karena passion tadi kan ngomongin passion gitu ya. Tapi passion saya itu passionnya adalah pengen menjadi dosen. Awalnya gitu ya, tapi karena kondisi memang tidak bisa langsung S2 seperti itu kan, ya udah deh saya cari alasan. Dan saya tanda tangan kontrak waktu saat jadi ODP di salah satu BUMN itu, alasannya karena di situ ada beasiswa S2 yang memang dibiayai oleh perusahaan tersebut. Nah, saya pengen mengejar itu karena saya pengennya ya jadi dosen. Ternyata Tuhan memang apa ya mengabulkan keinginan saya menjadi pengajar tapi mungkin bukan menjadi dosen beda tempat gitu ya. Jadi ya masuk ke bursa kegiatan di bursa kan sering edukasi gitu kan sering mengajar segala macam. Nah mungkin itulah jawaban mimpi saya gitu dan alhamdulillahnya gitu ya di mimpi itu terwujud gitu atas izin Allah gitu. Berarti Mbak tuh awalnya tuh karena mau mengeksplor lebih dalam lagi tentang pasar modal, Mbak. Menarik banget, Mbak. Iya, karena pasar modal itu sifatnya dinamis banget kan gitu. Dan kita kalau mau sukses di pasar modal ya harus ikutin kedinamisannya pasar modal gitu. Kalau enggak ya kita bakal habis gitu kan. Dari pengalaman berpindah haluan karir Mbak tadi pasti banyak lika-liku ya Mbak. Kalau berbicara tentang perjalanan nih, ada nggak satu momen tertentu yang paling berkesan banget buat Mbak untuk sadar kalau misalnya untuk Mbak mengedukasi di dunia pasar modal itu merupakan passion Mbak, ini harus Mbak tekuni gitu. Semacam turning point bagi Mbak. Oke.
Kalau turning point-nya mungkin lebih ke pas saat dapat sertifikasi Certified Financial Planning Oh, itu yang tadi sebenarnya. ya, iya. Tapi ada momen memang di saat saya itu pengen terus belajar tentang pasar modal waktu saat saya boncos 89%. Wow, itu Di situ, besar banget ya, iya, Mbak. di situ tuh bikin turning, aduh katanya. Saya memang investor sejati yang memang udah naruh, udah terima beres gitu kan. Saya terima aja, mau dia naik, mau dia turun. Tapi pada saat ngelihat kok bisa sampai Iya. 89% gitu. Wow. Wah, karena saya bukan tipe orang yang udah, kalau bukan tipe orang yang cut loss lah gitu. Oh iya. Dulu ya waktu sebelum masuk bursa, kadang kan sekarang udah nggak boleh nih, kalau di bursa kan tidak boleh investasi di saham gitu ya, orang-orang pegawainya. Jadi dulu waktu sebelum masuk bursa saya pernah boncos seperti itu, jadi mikirnya ini gimana ya kok bisa ya. Akhirnya untungnya masuk bursa dan harus cut loss gitu ya, karena harus dijual semua. Iya. Kalau enggak mungkin sekarang udah 100 lebih deh, kayaknya udah habis deh uang saya di Wah. situ, di salah satu saham. Nah itu mungkin turning point-nya sih. Yang kedua ya tadi, financial planning tadi, saya lebih aware bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, jadi mikirnya cari instrumen-instrumen nih yang sesuai dengan profil saya gitu, yang saya investor sejati tadi gitu. Jadi udah tahu nih, oh arahnya kalau saya mau yang lebih beresiko ya ke sini, yang memang pengen dapat keuntungan lebih pasti ya di sini kayak gitu. Paling itu sih. Berarti unik banget ya, Mbak. Karena boncos 89%. Iya, benar boncos gitu ya. Jadi ingat kalau investasi di pasar modal itu ya kita nggak ngomong manis-manisnya aja gitu ya. Kita ada pasti ya, setiap investor itu pasti punya momen apa ya, momen di saat dia tuh boncos gitu, di saat dia tuh lagi di bawah ya, namanya roda gitu kan, pasti ada di Apalagi bawah, pasar ada modal ya, iya, Mbak. apalagi pasar modal fluktuatifnya pasti sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sering terjadi gitu. Eh, perjalanan yang kuat kayak Mbak tadi itu kan biasanya nggak lahir gitu aja ya, Mbak. Pasti ada orang atau peristiwa yang menginspirasi di belakangnya nih. Kalau boleh tahu, selain momen tadi, ada nggak tokoh atau figur inspiratif ya, baik yang Mbak kenal secara personal maupun secara umum, yang paling ngebentuk cara pandang Mbak tentang konsep pasar modal atau melihat dunia keuangan ini lebih luas? Mungkin kalau tokoh inspiratif bukan lebih ke, kalau mungkin apa ya, kalau tokoh-tokoh yang berhubungan dengan keuangan inspiratif tuh udah banyak banget pasti ya gitu. Tapi mungkin ada satu tokoh yang buat saya itu berpikir berbeda tentang uang sebenarnya gitu. Bahwa uang itu bisa dikelola, dan itu yang membentuk karakter saya waktu zaman saya sekolah sampai sekarang, yang mungkin membantu saya dalam kehidupan gitu. Satunya yang nggak jauh-jauh sih tokohnya itu adalah ayah saya, papa saya gitu ya. Karena dialah yang membentuk saya itu untuk bisa membagi uang, maksudnya mengelola uang gitu. Jadi tiap hari, tiap minggu itu saya dikasih duit jajan, olah dengan baik. Gimana caranya kamu bisa jajan di sana, bisa nabung di sana gitu. Dari situlah kebiasaan bagus itu terbentuk, dan itu sangat-sangat membantu saya pada saat sekarang gitu. Apalagi saya udah fokus lagi nih ke perencanaan keuangan kan gitu ya, berhubungan dengan investasi gitu. Jadi yang mengajarkan saya investasi, konsep keuangan. Terus kalau misalnya berhutang pun misalnya gitu ya, harus jauh apa, benar-benar bertanggung jawab atas utangnya gitu ya, harus dibayar sesuai dengan waktunya kayak gitu. Itu adalah ajaran yang luar biasa dari orang tua saya, khususnya papa saya gitu. Berarti enak banget ya Mbak kenalnya tuh secara personal. Iya, secara personal gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak inspiratif yang lain ya banyak sih, kayak saya tuh kagum sama Pak B.J. Habibie yang bisa ya, yang dengan waktu yang singkat dia bisa membuat apa namanya, dolar dan ya, apa, Indonesia itu rupiah menjadi menguat karena kebijakan-kebijakan beliau itu tuh tidak pernah ada lagi presiden seperti itu gitu kan. Itu sih kalau kalau untuk tokoh inspiratif yang memang kita kenal semua gitu. Berarti ada dua ya Mbak. Sebenarnya secara umumnya banyak, Ya, tapi kalau untuk yang membekas banget di Mbak, selain ayah Mbak ada tokoh B.J. Habibie juga. Kisahnya ini menurut aku beneran menginspirasi. Sekarang kalau misalnya sahabat Rafis yang muda di rumah itu, kita bayangkan gimana semua pelajaran dan passion tadi kita bawa ke ranah yang lebih praktis, khususnya untuk masyarakat di Bengkulu. Pasti seru banget kan ya teman-teman. Nah, Mbak Ina,
Sebagai Kepala Kantor Bursa Efek di Bengkulu, menurut Mbak Ina, apa cara yang paling sederhana dan efektif untuk ngebumikan konsep pasar modal ke masyarakat awam, khususnya kan di Bengkulu ini katanya masih agak sulit. Iya, sebenarnya sih memang pasar modal ini butuh apa ya, butuh pengetahuan yang kita tuh harus mendalami dan harus punya waktu lebih gitu ya untuk mendalaminya gitu. Memang itu tantangan terbesar kita di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia perwakilan Bengkulu, dengan kondisi Bengkulu yang mungkin literasi keuangannya juga belum lebih tinggi dibanding daerah Jawa misalnya, seperti itu kan. Jadi memang yang kita lakukan memang itu adalah salah satu bentuk upaya untuk kita bisa memasyarakatkan tentang pasar modal. Ya, contoh lah seperti ini ya yang kita lakukan, edukasi, iya, edukasi, kemudian juga edukasinya nggak hanya seperti kita kumpulin orang terus kita melakukan seminar, tidak, tapi banyak hal seperti misalnya ini podcast, kemudian ada konten, kemudian juga kita lakukan yang namanya ada game boardnya Stocklet gitu kan, yang mungkin bisa dipakai untuk membuat orang itu lebih gampang menerima informasi tentang pasar modal gitu. Dan kita juga dari sisi bursa efeknya juga selalu pastinya mengikuti zaman lah gitu ya. Saat dulu mungkin buka akun harus pakai manual gitu ya. Sekarang sudah pakai sistem, pakai handphone, tinggal rebahan di mana aja bisa gitu. Terus juga kondisi misalnya dapat informasi dari pasar modal itu sulit, sekarang udah ada aplikasi IDX Mobile gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan sebenarnya, inisiasi-inisiasi ataupun kebijakan-kebijakan yang memang ibaratnya itu melindungi investor pastinya, dan juga membuat investor itu nyaman bertransaksi di pasar modal gitu. Jadi banyak hal yang dilakuin ya sama IDX, apalagi di Bengkulu ini untuk membumikan konsep pasar modal. Iya, benar. Karena sebenarnya ya, kita itu kalau dari sisi kantor perwakilan pun tidak kalah jauh dengan daerah lain gitu ya. Karena kalau di misalnya nih ada lomba tentang pasar modal, kita juga banyak kok, banyak loh prestasi dari Bengkulu gitu loh. Anak-anaknya masih ibaratnya kelompok studi pasar modal itu sangat-sangat luar biasa semangatnya. Dan saya secara pribadi memang selalu menjaga semangatnya teman-teman gitu ya. Karena tanpa teman-teman pun kelompok studi pasar modal, tanpa masyarakat Bengkulu yang sudah mengenal pasar modal itu nggak bisa nih kantor perwakilan tuh berjalan cuman dengan personil yang terbatas gitu ya. Kita butuh bantuan dari teman-teman semua untuk kita bisa memasyarakatkan bersama nih tentang pasar modal, bahwasanya ada loh instrumen untuk investasi yang memang legal dan juga bisa menguntungkan seperti itu untuk teman-teman di masyarakat Bengkulu gitu. Jadi banyak pihak juga yang kita lakukan kerjasama gitu ya, bersama stakeholder lainnya gitu, dan media juga gitu. Jadi sehingga informasi terkait tentang pasar modal ini bisa menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu seperti itu. Jadi melakukan kerjasama juga ya sama banyak pihak, benar. Oke Mbak, kalau kita tadi menyelami tentang pasar modal atau tentang keuangan dari sisi pengalaman Mbak, kali ini kita bakal bahas tentang isu-isu yang terbaru Mbak. Siap. Sebenarnya mungkin Mbak atau Sobat Rafflesia Muda di rumah itu bisa nebak kita bakalan bahas apa, karena ini Mbak karena lagi santer ya banget ya, viral banget bahasanya. Kita bakalan bahas tentang Bapak Menteri Keuangan yang baru menjabat kurang lebih 2 bulan ini ya Mbak. Pak Purbaya kan udah menjabat hampir 2 bulan nih. Sebenarnya kalau dari kacamata Mbak Ina sendiri, ada nggak efek real atau dampak signifikan yang udah dirasakan di dunia pasar modal selama Pak Purbaya ini menjabat? Sebenarnya kelihatan banget memang efek Purbaya efek lah istilahnya sekarang ya, istilah anak sekarang Purbaya efek, dan kayaknya Pak Purbaya pun digandrungi sama anak-anak Gen Z ya, suka banget sama gaya-gaya beliau gitu ya. Jadi mungkin lebih kelihatan tuh pada saat Pak Purbaya itu baru dilantik ya, IHSG sempat turun kan ya, karena mungkin itu tadi namanya investor pengen wait and see dulu nih kira-kira orangnya gimana, karena kan Pak Purbaya bukan orang yang
yang selama ini kita kenal gitu ya, maksudnya bukan orang partai gitu kan, yang mungkin tidak pernah ada muncul di layar kaca, cukup asing lah seperti itu. Tiba-tiba ada orang baru nama Pak Purbaya, tapi kita belum kenal. Jadi, nah mungkin sentimen investor bilang gimana nih ibaratnya ekonomi Indonesia di tangannya Pak Purbaya gitu ya. Itu sempat tuh kan hampir turun nih IHSG kita gitu. Setelah menjabat dan dia memberikan gebrakan-gebrakan yang cukup berani, menurut saya kan cukup berani. Alhamdulillahnya IHSG saat ini sampai berapa bulan dia menjabat? Hampir 3 bulan ya. Kurang lebih hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan dia menjabat itu udah hampir 8 kali kita all time high gitu. Yang bilang sampai akan ada sekarang kan beliau bilang akan 9.000 nih IHSG gitu kan. Iya, betul. Nah itu mempengaruhi kepercayaan investor gitu ya, mau dari domestik ataupun dari asing gitu ya. Makanya kita bisa mencapai IHSG yang kemarin sampai all time high itu 8.394 kalau nggak salah ya, 8.394 di tanggal 7 November kemarin gitu ya. Nah, sempat tanggal 12 kemarin itu 8.392 kalau nggak salah, cuma beda 2 poin. Nah, itu kan sebenarnya efek dari kebijakan-kebijakan beliau yang mungkin dirasa orang Indonesia tuh anti mainstream lah gitu ya. Anti mainstream, jadi mungkin juga itu yang membuat kepercayaan investor tuh, apalagi nih dari Pak Purbaya nih, saya mau lihat lagi nih kayak gitu kan. Jadi nunggu gebrakan baru supaya dan itu bisa mempengaruhi IHSG, dan pastinya juga beliau care sama yang namanya pasar modal, karena kan basic beliau juga dari pasar modal ya kan. Jadi memang beliau care. Waktu saat kemarin ada isu terkait tentang yang ada isu, saya lupa isu apa, dia langsung datang ke bursa untuk memberikan informasi seperti itu ke media-media. Jadi ibaratnya itu dia tuh sebagai, dalam saya lihatnya tuh ya sebagai guardian kita lah kayak gitulah sekarang posisinya. Dengan kata-kata dia dia optimis dengan dia, padahal dia ngomongnya cuma sekedar mungkin menurut dia candaan atau apa, atau mungkin memang dia riset gitu ya, sekitar kayak bilang IHSG 36.000 gitu ya. Itu tuh bikin sentimen positif sebenarnya, bahwasanya beliau aja Menteri Keuangan itu optimis nih gitu ya. Seharusnya kita sebagai investor juga optimis, kita bisa dapetin 36.000 itu gitu ya. Nah, saat ini juga udah terbukti nih dari yang kita tahun lalu mungkin untuk naik ke 7.000 aja agak kesulitan gitu ya. Tapi sekarang 8.000 tuh udah tinggal udah stabil lah gitu. 8.079 paling turun gitu kan. Ya, seperti itulah mungkin gebrakan-gebrakan beliau yang mempengaruhi perekonomian gitu. Jadi banyak banget ya Pak Purbaya ini mempengaruhi dunia pasar modal, khususnya di IHSG. Iya, benar. Nah, Mbak, kalau tadi kita bicara soal strategi besar, kalau tadi bicara tentang Pak Purbaya di tingkat nasional, juga mau bicara tentang keuangan di pengalaman Mbak. Sekarang kita bergeser sedikit ke ranah yang cukup personal. Kita tahu kan Mbak Ina ini kan juga aktif di dunia edukasi dan literasi keuangan. Apalagi Mbak Ina ini adalah Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Bengkulu, yang pastinya bersentuhan langsung dengan teman-teman muda atau mahasiswa. Kita mau masuk ke sesi tips dan trik, Mbak, di mana Sobat Rafflesia Muda nanti bisa mendengar langsung sharing tentang kiat-kiat sukses finansial buat Sobat Rafflesia Muda kita yang lagi nonton. Mbak, sekarang kan media sosial itu lagi rame banget ya. Kita lihat banyak anak muda itu baru mau mulai investasi. Mereka ini semangatnya lagi tinggi-tinggi banget. Tapi kadang bingung mau mulai dari mana. Nah, menurut Mbak, langkah paling aman dan realistis apa yang wajib dilakukan oleh para pemula ini sebelum mereka benar-benar menaruh uang mereka di instrumen investasi? Oke. Sebenarnya jawabannya cukup singkat ya. Bursa itu punya tagline 3P. Paham, punya, pantau. Oke, paham, punya, pantau. Ya, jadi sebelum masuk ke dalam yang namanya instrumen atau investasi, apapun itu bentuknya gitu ya, mau dia dari pasar modal, mau dia mungkin dari perbankan, atau mungkin dari kripto sekalipun gitu ya, kita harus memahami dulu
bagaimana sih mekanisme perdagangannya, bagaimana sih produknya, bagaimana sih sistem alur untuk dapat keuntungannya seperti apa gitu ya. Kita harus ngulik juga dan kita harus pahami diri juga gitu ya. Apakah cocok nih instrumen itu dengan kita gitu. Apakah cocok resiko yang memang yang ada di dalam produk tersebut dengan diri kita, profil resiko kita gitu. Jadi pahami itu bukan hanya dari sisi produknya, dari sisi mekanismenya, tapi pahami juga diri sendiri gitu. Pahami juga tujuan keuangan teman-teman itu apa dulu gitu ya. Misalnya mau untuk jangka pendek, atau dibagi nih jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, dari situ kita bisa nentukan. Akhirnya nanti mau jangka pendek instrumennya yang A nih yang cocok gitu ya. Mau jangka menengah yang B nih, yang mau jangka panjang yang C gitu. Dan dari situ kita bisa membagi portofolio kita. Dan terus juga pastinya hal yang paling penting kalau misalnya terkait tentang perencanaan keuangan itu adalah untuk anak-anak sekarang ya, yang mungkin dananya terbatas, itu adalah budgeting. Oh iya, budgeting ya. Iya, setelah kita udah tahu tujuan keuangan kita lakukan budgeting. Budgeting itu penting banget untuk kita bikin mengelola uang dengan baik. Jadi misalnya dari orang tua dapat berapa, disisihkan di awal gitu ya, jangan nunggu sisa gitu. Harus disisihkan di awal untuk teman-teman tuh bisa tahu, pokoknya kebutuhan hidup saya sekian, 50% nih dari yang tadi, 50%-nya dicukupin nih berapa nih gitu. Kalau misalnya kebutuhannya ada yang lebih besar ya udah di custom misalnya gitu. Tapi jangan lupa untuk investasinya juga harus disisihkan gitu ya. Nah, supaya tujuan keuangan tadi bisa tercapai sesuai dengan targetnya gitu. Itu sih mungkin. Jadi itu yang paham ya, yang punya ya berarti kalau udah pahami dengan detail gitu ya terkait hal tersebut yang tadi saya bilang, yang pertama ya pastinya punya dong, buka dulu mau di mana aja gitu. Yang penting legalitasnya jelas. Ya harus itu yang dilihat. Legalitasnya jelas gimana kalau dia lembaga keuangan terdaftar nggak di OJK gitu. Kalau misalnya terdaftar, yuk silakan gitu ya. Mau apapun bentuk investasinya. Terus setelah paham punya gitu ya, kita pantau benar. Apalagi di pasar modal, kalau nggak mantau ya nggak bisa ya. Contohnya saya dulu saya mungkin sibuk bekerja segala macam, tiba-tiba udah 89% aja gitu kan. Jadi harus dipantau. Pantaunya secara berkala pastinya. Kalau nggak ada waktu dalam setiap hari ya udah minimal sebulan sekali misalnya. Kalau teman-teman memang orangnya tipenya tipe investor misalnya gitu ya. Tapi kalau trader ya harus harian ngelihatnya gitu, atau swing misalnya 3 harian, seminggu atau sebulanan gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan gitu. Mungkin itu sih kalau yang paling dasar ya menurut saya untuk kita bisa mengelola uang dengan baik dan juga mulai investasi gitu. Yang jelas pastinya ingat itu ya, kalau investasi harus lihat legalitasnya juga. Harus legal harus legalnya, terus harus logisnya. Kadang udah banyak banget sekarang tuh investasi yang berkedok investasi lah ya. Investasi bodong banyak banget dan banyak juga bukan korban malah pelaku mungkin yang masih kayak teman-teman nih masih kuliah gitu ya, jangan sampai itu terjadi. Dan saya yakin sobat Rafles yang muda pastinya terbebas dari itu. Harus cerdas, benar. Berarti poinnya nih 3P, paham, punya, pantau. Benar. Juga harus legal dan logis. Saham atau instrumen yang mau kita investasikan. Tapi menurut Mbak sih Mbak, lebih baik belajar dulu atau langsung praktek kalau mau investasi itu Mbak? Learning by doing lah. Learning by doing aja. Iya, itu learning by doing gitu kan. Karena kalau udah belajar nggak ada aksinya ya percuma. Iya, belajar doang ya. Belajar doang gitu ya, tapi pas saat masukin uang takut misalnya gitu kan. Ya lebih gimana kita mau rasakan manfaatnya. Tapi kalau menurut saya sih learning by doing sih. Jadi saat udah ada kesalahan gitu ya udah berarti gimana caranya kita memperbaikinya nanti ke depan lebih baik seperti itu. Kita lanjut nih Mbak. Kita bisa lihat juga kan banyak mahasiswa yang sekarang ini mulai pusing mikirin financial planning, khususnya mereka yang baru masuk kuliah. Ada nggak tips dari Mbak yang paling mudah untuk mulai merencanakan keuangan? Bahkan sejak mereka ini masih jadi mahasiswa, apa yang harus mereka prioritaskan dalam merencanakan keuangan, Mbak?
Yang jelas tipsnya harus tahu kebutuhan, bedanya sama keinginan ya. Nah, banyak kan orang anak-anak muda sekarang nggak takut ini nih, takut FOMO ya, ikut-ikutan, terus juga takut ketinggalan tren, misalnya nih, bener kan, sebenarnya contoh lah ya, contoh misalnya olahraga nih, olahraga, apapun olahraganya, pengen bajunya yang harganya gila-gilaan gitu ya, padahal sebenarnya fungsinya kan sama gitu. Nah, hal-hal itu tuh mungkin bisa kita pikirkan lagi ya, kalau misalnya kita pengen mudah nanti pada saat kita sudah posisi tua misalnya gitu ya, pengen hidupnya lebih baik dengan adanya investasi, terus juga udah punya uang yang cukup gitu kan, atau mau beli rumah atau apapun, kalau kita masih boros ya nggak, susah gitu ya. Jadi kita tuh boleh misalnya nongkrong-nongkrong ataupun misalnya ibarat itu YOLO lah ya, you only live once, itu boleh gitu ya, tetapi harus dilihat lagi nih kadarnya gitu, sesuai nggak dengan kemampuan kita gitu. Harus dilihat dulu ya Mbak, kebutuhan sama keinginan harus dibedakan dulu. Iya, harus lebih harus dilihat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Jangan pula gara-gara pengen handphone baru yang mahal gitu kan, pengen pengen handphone baru, ternyata pengen yang mahal, yang kameranya sampai 3 gitu kan. Terus jadinya harus pergi ke pinjol ilegal misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai keinginan itu membuat hidupnya jadi lebih susah gitu ya. Jadi boleh memenuhi keinginan, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan. Gitu. Kalau menurut Mbak, generasi muda ini bisa nggak ikut berkontribusi di pengembangan pasar modal, tapi selain jadi investornya, Mbak? Wah, tadi jawabnya pengennya langsung jadi. Sebenarnya kalau saya sih tentang pasar modal ya, selain jadi investor ya, pastinya kalau udah jadi investor ya saya ngomongnya itu terkait tentang bagaimana cara mengembangkan pasar modal ya, dengan cara ya teman-teman menginformasikan ya apa yang teman-teman dapatkan gitu. Misalnya success story lah contoh gitu ya. Tapi memang harus diomongin juga nih pahit-pahitnya. Jangan pada saat hijau royo-royo gitu ya. Upload status itu nih, tapi pada saat ini udah diem aja, nggak bisa kemana-mana segala macem lah gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya selain jadi investor ya pastilah investornya tuh harus yang aktif, tapi ya jangannya buka akun sudah selesai hilang gitu ya, yang aktif sehingga perekonomian di Indonesia ataupun khususnya di Bengkulu bisa meningkat gitu. Kesejahteraannya juga mungkin diharapkan nanti pada saat dia udah jadi investor aktif, udah dapat keuntungan dari sana ya, keinginannya pasti bisa terpenuhi, kemudian juga nanti mungkin bisa berkarir di pasar modal nih gitu ya. Iya, siapa yang berminat mungkin bisa berkarir di pasar modal, langsung nih terjun di bagaimana cara pengembangan pasar modal lebih dalam gitu ya di situ gitu. Jadi banyak sih caranya, jadi investor ya, nanti terus jadi berkarir di pasar modal gitu, atau mungkin bisa terus kemudian menginformasikan hal-hal yang baik lah ya, hal-hal yang berhubungan dengan investasi yang benar gitu, seperti apa. Nggak usah jauh-jauh dari keluarga aja deh. Misalnya nih ada yang nanyain, Mbak saya ditawarin ini nih Mbak, menurut Mbak gimana? Nah kalau teman-teman udah aware, ini investasinya yang benar kayak gini loh harusnya. Nah, informasikan itu aja udah cukup menurut saya. Mengedukasi orang-orang terdekat dulu. Iya, mengedukasi orang-orang terdekat dulu seperti itu. Luar biasa banget Mbak sharing tips-tipsnya. Aku yakin Sobat Refleksi yang muda di rumah sekarang jadi punya peta jalan yang lebih jelas untuk melek finansial dan investasi. Makasih banyak Mbak tips dan triknya. Tapi kita nggak mau Mbak Ina dibilang tegang nggak sih ya Mbak, tapi ini sebagai seru-seruan, karena tadi udah bicara tentang materi, terus keuangan. Kayaknya berat banget gitu ya. Kayaknya ya. Biar fun, kita masuk ke segmen ringan. Namanya games yes or no. Aku bakalan bacain 3 pernyataan yang berhubungan dengan investasi, bisa pasar modal, atau hal-hal seputar gaya hidup generasi muda. Tugas Mbak gampang banget. Cukup jawab yes or no, tapi pakai ini. Jadi kalau misalnya yes, nanti
ditampilkan sama sahabat refleksi yang muda yang ini. Kalau no, yang ini. Oke. Gimana Mbak? Udah siap? Siap. Sahabat saya siap. Kalau Mbak mau ngasih alasan singkat nanti juga boleh banget. Ya. Pernyataan yang pertama nih. Target inklusi pasar modal naik, tapi daerah-daerah di luar Jawa masih sulit dijangkau. Yes atau no? Target inklusi pasar modalnya naik, tapi daerah-daerah di luar Jawanya masih sulit dijangkau. Dijangkaunya maksudnya gimana nih? Daerah di luar Jawa, di luar dijangkau untuk inklusinya. Ya. Kenapa tuh Mbak? Karena mungkin terkait tentang ini ya, terkait tentang literasi keuangannya sih gitu. Ya mungkin nggak usah jauh-jauh ke kota ya. Di kota nggak usah jauh-jauh ke luar Jawa, maksudnya di Jawa maksud saya. Di kota Bengkulu aja, memang kan terlihat tuh jumlah investor yang paling banyak di provinsi Bengkulu itu di kota Bengkulunya. Di kotanya. Iya, bukan di kabupaten. Ada memang beberapa kabupaten yang memang bagus, tapi kan tidak merata. Gitu ya. Ya karena terkait tentang literasi keuangan yang mungkin belum merata gitu. Dan kita itu jadi tantangan sih pastinya gitu. Jadi tantangan kita, makanya kita selalu melakukan kerjasama nih atau roadshow nih ke kabupaten juga untuk bisa mengedukasi kalau bisa sih seluruh warga yang ada di masyarakat di Bengkulu gitu ya, maunya diedukasi semua, tapi kan edukasi di pasar modal tuh nggak bisa sekali ya, harus berulang. Mungkin itu sih. Berarti masih digiatkan. Masih digiatkan dan masih butuh bantuan teman-teman juga. Ya, siap. Oke, pernyataan yang kedua nih Mbak. Kalau lagi ada IPO besar-besaran, semua tim IDX kerja sampai malam. Benar atau enggak, Mbak? Wah. Yes or no? Sepertinya tidak ya. No ya. Kenapa tuh, Mbak? Ya mungkin ada yang IPO ya khusus untuk divisi tertentu lah ya. Tapi kalau di counter perwakilan ya masih tetap standar sih gitu, nggak ada harus lembur. Karena bursa tuh kalau menurut saya ya IDX itu adalah the best place to work. Ya karena the best place to work karena manajemen itu sangat-sangat concern dengan life balance ya gitu. Jadi terkait tentang olahraga pun kami diwajibkan tuh gitu. Jadi memang kesejahteraan kita juga selalu diperhatikan gitu. Jadi kalau terkait lembur kayaknya kalau bisa nggak lembur ya kenapa harus lembur gitu. Berarti kesejahteraan yang utama di X ya Mbak. Iya, the best place to work lah pokoknya. Oke, kita lanjut ya ke pernyataan yang terakhir. Kadang market itu lebih sensitif sama rumor daripada data resmi. Setuju atau nggak setuju? Itu setuju banget. Iya, setuju banget itu. Karena memang ya itu kita nggak bisa banyak ya faktor yang mempengaruhi harga saham gitu. Tapi ya namanya apalagi nih sekarang investor di Indonesia itu kan sudah didominasi oleh domestik ya. Gitu. Domestik orang-orang yang dan itu di hampir lebih dari 50% itu generasi muda gitu ya. Bukannya saya bilang generasi muda labil, enggak gitu ya. tapi mungkin kalau terkait tentang sentimen mungkin responnya ya kita bisa lihat orang Indonesia seperti apa kalau misalnya ada rumor-rumor negatif udah heboh ya gitu kan. Mungkin yang tadi pernyataan yang itu pernyataan yang terakhir untuk menjudge kita. Kayaknya kurang ya Mbak. Next kita undang lagi Mbak. Kita seru banget sesi kali ini. Kita udah menjalani pengalaman seorang kepala kantor Bursa Efek Indonesia perwakilan Bengkulu. Ngobrolin isu pasar yang bikin deg-degan, serta dapat jurus jitu untuk menjaga stabilitas pasar dari Mbak Marina Rasyada. Dan bahkan kita tadi udah main game yang fun banget, game yes or no. Boleh Mbak Ina untuk berikan closing statement nih untuk teman-teman sobat refleksi yang muda di rumah. Oke, kalau closing statement sih saya lebih minta teman-teman sobat Agrasia muda mungkin yang belum menjadi investor, jadilah investor untuk membantu perekonomian di Indonesia khususnya di Bengkulu gitu. Terus tapi jadilah investor yang cerdas pastinya gitu ya. Jadilah investor yang cerdas yang harus memahami ya
diri pribadi masing-masing, terus juga memahami produk yang kita investasikan gitu ya, terus memahami kondisi seperti apa biar nanti pada saat jadi investor yang cerdas kita bisa dapat manfaat dari sana. Dan mulailah kelola uang dengan baik, caranya itu tadi menentukan tujuan keuangan teman-teman, mau jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Caranya gampang sih, tinggal kalian bikin aja di kertas, misalnya dalam setahun mau ngapain, mau beli apa, yang 3 tahun juga seperti itu, untuk 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas mau jadi apa sih, misalnya mau jadi apa nih. Nah terus dari situ teman-teman setelah tujuan keuangan kita udah pahami nih diri, tadi kita punya menjadi investor pastinya kan. Terus nanti setelah itu kita pantau itu karena dan harus teman-teman lakukan dari sekarang proses budgetingnya gitu ya untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah kalau perencanaan keuangan tanpa yang namanya investasi pasti itu bikin uangnya diem dan kalah sama inflasi ya kan. Tapi kalau misalnya perencanaan keuangan itu dibarengi dengan investasi itu bisa jadi kendaraan yang sangat bagus ya untuk kita bisa maju untuk merdeka finansial secepatnya. Jadi itu sih prosesnya. Makasih ya Mbak atas pesan, nasihat sama Sobat Rafflesia Muda. Semoga kedepannya makin bijak lagi ngatur Amin, uang. Amin. Jadi orang kaya semua ya. Amin. Bisa merdeka finansial semua ya. Amin. Amin. Amin paling kencang. Amin paling serius. Ya, amin paling serius. Oke, terima kasih banyak ya Mbak udah datang ke podcast kami dan ngasih banyak tips and trick. Buat Sobat Rafflesia Muda dimanapun kalian berada, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media kami biar kalian gak ketinggalan info edukasi dan kegiatan seru lainnya. Kita bakalan balik lagi minggu depan dengan narasumber dan topik yang gak kalah seru. Akhir kata, aku Fiska Intan Aulia sebagai host pamit undur diri. Selamat berinvestasi bijak dan semoga cuan selalu menyertai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.